Halo Rek, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arek Traveling, Arek Jalan-Jalan. Ingin memberikan update ya tentang kelanjutan sih ya dari video sebelumnya tentang bike vlog. Jadi sebenarnya saya tuh kan pergi ke Delft itu untuk tes corona ya. Dan pada tanggal, kalau tidak salah sih ternyata saya tuh melakukan tes itu tanggal 14 dan pada tanggal 15-nya tuh keluar hasilnya. Jadi saya juga udah sharing ya video sebelumnya tentang gimana sih prosedur tes COVID atau corona di Belanda, karena saya memang melakukan tesnya itu tanggal 14 Oktober ya, dan tanggal 15 Oktobernya keluar hasilnya saya ternyata positif mengidap COVID-19 atau coronavirus ya. Kalau saya cerita sedikit gimana sih kok saya bisa kena ya, apa sih yang saya rasakan, seperti saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau saya tuh merasa tidak enak badan, seperti flu, hidung tersumbat, bersin-bersin, pilek, dan yang saya ingat betul itu adalah rasa ngilu atau sakit di tulang ya, yang sebelumnya saya sepertinya tidak pernah merasakan itu ya dulu, dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Saya tidak ingat ya bahkan kapan terakhir kali saya ngerasain seperti itu. Lalu saya cek ke dokter dan ternyata saya harus tes dan ternyata hasilnya positif. Selain itu juga saya ada batuk-batuk, batuk berdahak ya, walaupun tidak sering ya, tidak yang terus-menerus, tapi ya batuk secara seperti tenggorokan tidak nyaman juga ya, ada rasa seperti sakit tenggorokan begitu ya. Nah, bagaimana sih prosedur di sini setelah untuk orang yang positif COVID seperti saya ya? Pertama adalah, jadi setelah menerima hasil itu di internet itu ya hasilnya ya. Jadi saya harus masukin social security number saya ke ada website, dari situ nanti akan keluar hasilnya. Selain itu juga saya dihubungi oleh petugas kesehatan untuk memberitahukan hasilnya. Selain itu juga ada informasi di website itu tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah saya harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Artinya saya harus tidur di ruangan terpisah dengan orang rumah yang lain. Lalu saya harus banyak istirahat. Selain itu kalau saya merasa sesak nafas atau demam tinggi, maka saya harus menelpon nomor emergency, atau saya harus menghubungi dokter atau general practitioner. Jadi karena di sini kan setiap area itu ada dokternya ya. Kebetulan alhamdulillah saya tidak ada demam tinggi dan tidak ada rasa napas sesak yang sangat-sangat sampai saya kayak sesak banget gitu, nggak ada ya. Jadi saya selanjutnya saya harus istirahat selama 10 hari setelah tes itu diterima ya. Jadi selama 10 hari saya tidak boleh keluar. Begitu juga orang-orang yang tinggal serumah sama saya selama 10 hari juga tidak boleh keluar. Hanya boleh keluar jika tidak memiliki gejala, dan itu pun juga untuk kebutuhan emergency ya, mungkin untuk beli makanan atau hal-hal yang mendesak lainnya ya untuk anggota keluarga. Tapi untuk saya sendiri selama 10 hari saya tidak boleh keluar, kecuali jika saya selama 7 hari sudah merasakan fit. Artinya yang dimaksud dengan fit itu adalah selama 1 kali 24 jam tidak merasakan gejala lagi ya. Jadi tidak ada pilek, tidak ada ngilu-ngilu terutama ya, dan gejala-gejala yang lain ya, termasuk pusing, demam. Kebetulan saya tidak ada demam ya. Jadi yang saya lakukan adalah selama kurang lebih 7 hari saya betul-betul bed rest. Ini juga tips ya, mungkin bagi area-area di luar sana ada yang kena juga seperti saya, atau mungkin ada kerabatnya, mungkin juga
apa namanya, atau tetangganya atau keluarganya atau temennya, mungkin bisa di sharing ya, karena setiap orang juga berbeda-beda ya. Di sini kebetulan tidak langsung ke rumah sakit, jadi saya hanya isolasi di rumah. Yang saya lakukan adalah saya perbanyak istirahat, benar-benar tidur. Jadi tidur malam itu 8 jam. Lalu kalau saya merasa lelah, saya merasa ngantuk pada saat hari sudah terang gitu ya, maksudnya pagi atau siang atau sore, saya langsung tidurkan badan saya ya. Selain itu juga saya mengkonsumsi vitamin dengan dosis yang sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Saya hanya mengikuti petunjuk yang ada di labelnya ya. Jika itu untuk konsumsi sehari sekali, saya hanya mengkonsumsi sehari sekali ya. Jadi saya konsumsi multivitamin C, saya mengkonsumsi multivitamin B, dan juga saya mengkonsumsi multivitamin D. Selain itu, saya juga perbanyak minum air putih ya. Jadi yang saya konsumsi air putih itu sehari mungkin bisa sampai 2-3 liter ya, dan saya selalu mengkonsumsi dengan air itu sudah hangat ya. Jadi saya sama sekali tidak minum air yang dingin ya. Jadi selalu yang hangat. Lalu saya juga makan makanan yang sehat dan juga makan makanan yang teratur ya. Artinya tidak sampai perut sakit atau seperti apa, itu benar-benar saya hindari. Jadi saya berusaha untuk makan tepat waktu. Selain itu juga saya pastinya menggunakan masker di rumah. Istri saya juga menggunakan masker di rumah. Dan saya juga selalu menjaga higienis ya di rumah. Jadi saya selalu membawa spray alkohol ya. Jadi kalau saya ke toilet, saya selalu semprot setelahnya, atau saya pegang sesuatu di rumah, saya selalu semprot dengan cairan alkohol 70% ya, supaya orang rumah juga aman. Lalu apalagi ya, untuk orang rumah itu juga istri tidak harus tes ya sebenarnya, karena tes itu hanya dilakukan apabila merasakan gejala ya. Tapi kenyataannya setelah beberapa hari istri saya merasakan ada sesak nafas dan juga batuk-batuk, dan dia pun juga melakukan tes corona. Cuman alhamdulillah hasilnya negatif ya, Rek. Lalu bagaimana dengan untuk anak-anak ya, karena kebetulan anak-anak saya masih kecil. Pihak otoritas kesehatan di Belanda ini mengatakan untuk anak-anak, jika tidak ada gejala berat, artinya demam tinggi atau sesak nafas, maka tidak diharuskan untuk tes corona ya, atau tes COVID. Jika hanya pilek atau batuk tuh dianggap masih oke ya. Oh ya, selain saya konsumsi halal tadi di atas, saya juga mengkonsumsi Al-Quds Al-Hindi ya, bagi area-area yang muslim, karena saya mendapati di internet itu, jadi Quds Al-Hindi itu disebut dalam hadis Bukhari ya, sebagai salah satu obat ala Nabi Muhammad SAW. Dan banyak juga bukti-bukti di Indonesia ya, bisa dicari di Google, Quds Al-Hindi coronavirus, itu banyak juga yang sudah sembuh ya. Di sini saya alhamdulillah mendapatkannya, dan saya konsumsi sehari 2 kali. Cara konsumsinya adalah bubuk Quds Al-Hindi itu dicampur dengan air hangat, dicampur dengan madu, bisa juga dicampur dengan habatus sauda ya. Itu saya konsumsi. Kebetulan saya konsumsi tanpa habatus sauda ya. Jadi hanya Quds Al-Hindi, air panas dan juga madu. Saya konsumsi 2 kali sehari setelah makan karena itu sangat pahit ya, dan tentunya setelah makan untuk mencegah sakit lambung ya. Itu alhamdulillah setelah 3 hari ya, itu sangat-sangat terasa sekali bedanya ya. Badan saya menjadi fit dan menjadi terasa segar ya, dan pelan-pelan rasa ngilu di tulang itu terutama yang saya ingat itu berangsur-angsur berkurang ya. Dan setelah tepat seminggu itu saya sudah tidak memiliki lagi gejala COVID ya. Saya tidak ada lagi ngilu-ngilu, saya tidak ada lagi flu, saya tidak ada lagi sakit kepala. Hanya mungkin sedikit lemas ya, karena mungkin terlalu banyak tidur ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, setelah 7 hari saya sudah, menurut peraturan di Belanda sini, saya sudah bisa keluar rumah, dinyatakan sehat ya, karena di sini tidak perlu lagi untuk tes ulang, dan itu sudah di peraturannya ya di Belanda seperti itu.
Dan sampai sekarang ini alhamdulillah waktu saya membuat vlog ini saya merasakan sehat ya, tanpa ada gejala COVID sama sekali. Jadi yang saya ingat betul-betul itu adalah rasa ngilu di tulang yang sangat-sangat sangat-sangat ngilu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada juga rasa pusing atau flu, pilek juga tidak ada ya. Mungkin pilek hanya kalau keluar karena cuaca dingin ya. Jadi kurang lebih itu vlog tentang pengalaman ya, positif corona atau positif COVID-19 ini di Belanda. Tentunya penanganan di Belanda ini berbeda dengan penanganan di negara lain ya, mungkin juga beda dengan di Indonesia. Pesan saya untuk area-area di rumah, tetap patuhi prosedur yang ada dari pemerintah ya, artinya tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker jika keluar, dan selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan ya. Bisa juga ditambahi rajin-rajinlah disinfektan ya, tempat-tempat yang mungkin area-area sering pegang-pegang itu juga mungkin berguna ya. Di samping itu juga selalu jaga kesehatan suplemennya jangan lupa vitamin. Untuk yang muslim bisa dicoba habatus sauda dengan madu, atau juga kids al-hindi itu tadi ya. Kalau ada komen, ada saran, silahkan langsung drop di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti Arek Traveling, Arek Jalan-Jalan.